Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Salaman ta'azim wa tahmidan ila ustadzina wa mursyidina Al-Mukarram Sayyidi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibni Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam Qaddasallahu sirrahuma. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun saudara berada. Tak habis-habisnya kita memuji serta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat wajibal wujud, yang senantiasa menganugerahkan kepada kita semua kenikmatan yang sangat sempurna. Nikmat lahir maupun nikmat batin. Wa asbagu alikum ni'amahu zahiratan wa batina. Dari seluruh kenikmatan yang ada, nikmat yang paling besar adalah tentunya nikmat iman dan Islam. Keyakinan yang sangat besar di dalam qalbi kita untuk mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tak habisnya juga kita menghaturkan solawat beriring salam kepada junjungan kita, Nabiullah yang agung, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, pemimpin perang yang sangat gagah berani yang tiada tolok bandingnya, ahli tata negara yang tiada duanya, pemimpin negara yang sangat kasih dan sayang kepada seluruh rakyatnya, yang menjadi panutan dan ikutan bagi kita semua, yang begitu besar menyayangi kepada umatnya, agar umatnya menjadi umat yang selamat dunia dan akhiratnya, yang perjuangannya tentunya dilanjutkan oleh para ulama warathatul anbiya, oleh para guru-guru kita, sehingga para guru-guru kita mereka mengerahkan segala kemampuan yang ada, dari mulai harta bahkan sampai jiwanya, untuk mengembalikan kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semua kembali kepada Allah, da'iyan ilallahi biiznih. Maka sepantasnya lah kita mengaturkan salam hormat penuh hikmat yang berkepanjangan kepada guru-guru kita yang telah menata, meniti, yang telah mengajari, membimbing, menuntun kepada kita semua, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang tahu mana yang hak, mana yang batil, mana langkah syaitan dan mana langkah malaikat. Wa khususon salam hormat ta'zim penuh hikmat yang berkepanjangan ini, mari kita sama-sama aturkan kepada ayahanda guru mursyid kita Al-Mukarram Sayyidi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibni Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam Qaddasallahu sirrahuma. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, saya akan mengajak kepada saudara dan untuk diri saya pribadi tentunya untuk kembali kita bermuhasabah tentang satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, dan ini merupakan satu amanah yang harus kita jaga dengan sebenar-benarnya. Dan bila mana kita menyia-nyiakan amanah ini, maka tentunya kita adalah manusia yang rugi dunia dan akhiratnya. Apa kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita yang merupakan sebuah amanah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Satu amanah yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, kepada semua makhluknya, dan semuanya menolak
karena mereka tak sanggup untuk menerima amanah ini, yang ternyata amanah itu diterima oleh manusia. Apa amanah itu? Imam Al-Ghazali mengatakan, yang ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada dua hal amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Sesuatu yang harus kita jaga, sesuatu yang harus kita pelihara. Bila mana kita selesai, sanggup, mampu menjaga amanah ini, maka Allah Subhanahu wa taala tentu mempercayai kita sebagai hamba-Nya yang patut dan pantas untuk mendapatkan cinta kasih serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas seorang hamba ini untuk mendapatkan kemenangan dunia dan akhiratnya. Apa amanah itu? Yang pertama, tauhid. Yang kedua adalah ma'rifat. Apa tauhid? Para ulama menjelaskan tentang tauhid ini, an ta'lama anna Allaha wahidan. Engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu. Zat wajib wal wujud, zat yang maha segala-galanya. Zat yang la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Allah yang menjadi tempat engkau untuk menggantungkan diri. Allahus Samad. Allah yang lam yalid walam yulad. Allah yang tidak diperanakan. Allah yang bukan merupakan seorang anak dan Allah yang bukan juga merupakan orang tua. Tuhanmu yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala tempat engkau meminta pertolongan dalam keadaan situasi dan kondisi bagaimanapun. Allah yang tempat engkau untuk memperhambakan diri kepadanya. Ternyata ketahui dan ini, kemurnian hati untuk senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan yang kedua adalah ma'rifat. Wa qala al-muhaqqiqin, kata para ulama hakikat, yang disebut dengan ma'rifat adalah jazbul qalbi biwujudil wajibil mawjud muttasifan bisairil kamalat. Kemantapan hati, kebulatan hati, mengenal kepada Tuhan zat yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Zat yang muttasifan bisairil kamalat. Engkau mengenal betul, engkau tahu betul siapa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki sifat yang maha sempurna, jauh daripada sifat-sifat yang kurang. Dua amanah ini Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita ketika kita masih berada di alam ruh. Sebelum ruh kita Allah masukkan, Allah titipkan ke dalam anggota jasmani kita. Maka disebutlah, pada saat itu sebelum Allah jumpakan ruh dengan jasmani kita, disebut dengan alamul fitrah, alam kesucian. Betapa sucinya ruhmu, betapa bersihnya ruhmu, tidak ada yang lain dalam ruhmu selain hanya yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menjumpakan ruh dengan jasad kita di dalam rahim kandungan sang ibu, yaitu ketika ibu mengandung hamil usia 4 bulan di situ, fayunfahu fihi ruh, baru Allah tiupkan ruh ini ke dalam jasmani kita. Kapan? Ketika kita berada di dalam rahim kandungan sang ibu 4 bulan. Maka saudaraku, bisa kita lihat betapa hebatnya perjuangan kedua orang tua kita untuk menjaga amanah yang Allah titipkan kepada jambang bayinya. Apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita? Ketika ibu kita hamil 4 bulan, diundangnya tetangga-tetangga kanan kiri kita, dipanggilnya sanak saudara kita, lalu disuruhnya mereka ngaji bareng-bareng, membaca kitab suci Al-Quran, dibacanya surah Yasin, dibacanya surah Yusuf, dibacanya surah Maryam. Yang tujuannya apa? Menjolok rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kelak putra-putri yang keturunannya menjadi putra-putri yang solehah, yang mampu menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu dia siapa Tuhannya.
Sampailah kepada masanya, yaitu ketika kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Rasulullah mengingatkan juga kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang lahir ke muka bumi semuanya fitrah, semuanya bersih. Mereka tidak tahu tentang noda dan dosa. Mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka tidak tahu apa-apa. Yang mereka tahu cuma satu, yaitu Allah sebagai Tuhannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ruh kita pada masa dulu, alastu birabbikum, apa kau tahu bahwa aku ini adalah Tuhanmu, Tuhan kalian? Maka ruh kita pun menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi. Oh, Engkau adalah Tuhan kami, zat yang maha segala-galanya. Tempat kami bermohon, tempat kami berpegang, tempat kami bergantung, tempat kami menyerahkan diri, tempat kami menggantungkan diri. Betapa bersihnya ruh kita, betapa bersihnya hati kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa murninya tauhid kita pada saat itu. Sampai Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang lahir semuanya bersih, semuanya suci. Mereka tidak ada noda dan dosa. Yang mereka tahu cuma Allah lah sebagai Tuhannya. Dan mereka mengenal betul siapa Tuhannya. Maka pantas para ulama mengatakan bahwa awaludin ma'rifatullah. Bahwa pokok pangkal di dalam bertuhan, di dalam beragama itu adalah engkau kenal kepada Tuhannya. Sebab pengenalan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan anugerah dari Allah. Tapi ini pun merupakan sebuah amanah yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan. Lahir kita ke muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan kalian semua dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa. Walau kalian punya mata belum bisa melihat, walau kalian punya otak belum bisa berpikir, walau kalian punya telinga belum bisa mendengar. Tapi bukan berarti hatimu buta, bukan berarti hatimu tuli. Ketika mata kita belum bisa melihat, namun pandangan hati kita melihat. Ketika pendengaran kuping ini belum bisa mendengar, namun hati kita mendengar. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, hanya Allah. Walaula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Kalau bukan karena iblis lanatullah yang mengintari hatimu, sebetulnya engkau bisa mengenal kerajaan langit. Engkau bisa tahu nikmat kubur dan siksa kubur. Oleh karena itu saudaraku yang mulia dan bukan Allah, begitu hebatnya perjuangan orang tua kita dalam menjaga kita supaya kita menjadi anak-anak yang bertauhid, anak-anak yang senantiasa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatlah kembali perjuangan ibu dan bapak kita, ayah dan bunda kita. Dari mulai kita dikandung dalam rahim kandungan sang ibu, mereka sudah menjaga kita. Mereka menjaga sikapnya. Mereka baca kitab suci Al-Quran dengan mengharapkan supaya anak yang ada dalam kandungannya itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Begitu jabang bayi lahir, pelajaran yang pertama pun diberikan kepada si jabang bayi apa? Ambilnya kuping sebelah kanan, dikumandangkannya kalimah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dekatkan lagi ke kuping sebelah kiri dengan iqamahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimah tauhid yang pertama kali diperdengarkan kepada si jabang bayinya. Dengan harapan yang besar supaya anak keturunannya nanti menjadi anak yang soleh dan solihah yang kenal kepada Tuhannya. Karena ayah bunda kita mengerti. Guru-guru kita sering mengajari kepada kita. Tidak ada manusia yang paling beruntung. Tidak ada manusia yang paling mulia. Tidak ada manusia yang paling hebat.
Selain manusia yang senantiasa berhubungan dengan Tuhannya, dengan padat pengenalan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh hatinya berzikir kepada Allah. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari seluruh makhluk yang ada, bahwa manusia adalah makhluk yang paling utama dari seluruh makhluk yang ada. Kapan itu? Ketika seorang manusia ini tadi mampu menjaga hatinya dengan tetap tauhid yang murni, tauhid yang padat, dengan tetap dalam kemarifatan yang sempurna. Tak ada dalam qalbinya selain daripada Engkau ya Allah. Tak ada yang dikenal oleh hatinya selain daripada Engkau ya Allah. Namun jangan pula kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan iblis laknatullah sebagai ujian bagi kita. Mampu enggak kita mempertahankan amanah ini? Mampukah kita mempertahankan ketauhidan ini? Mampukah kita mempertahankan kemarifatan ini? Lalu iblis pun datang kepada kita dari arah depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah, kata Allah. Tsummal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian iblis datang kepada engkau wahai manusia dari seluruh penjuru. Apa tujuannya? Supaya manusia ini tidak menjadi manusia yang mulia. Sebab selama manusia dalam qalbnya tetap dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu manusia, seorang hamba ini tadi berhubungan kepada zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam cara dibujuk rayunya supaya manusia menghilangkan zikir dalam qalbinya. Melalui apa yang terpandang, melalui apa yang terdengar, semua yang terpandang, semua yang terdengar, dibuatnya semuanya menjadi indah. Supaya apa? Supaya semuanya terserap, terlihat dengan pandangan mata, terdengar dengan kupingnya, lalu dimasukkan dalam qalbinya. Untuk apa? Menyingkirkan zikir dalam hatinya. Supaya mengalahkan zikir dalam qalbinya. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah. Dunia ini adalah tempat berjuang. Dunia ini adalah tempat bertempur. Dunia ini adalah tempat untuk berperang. Tapi kita bukan berperang dengan menggunakan fisik, kata Nabi. Ada peperangan yang lebih besar, yang lebih dahsyat daripada ini semua. Yaitu jihadun nafsi. Melawan hawa nafsu yang dikendalikan oleh iblis laknatullah. Yang dikendalikan oleh syaitan laknatullah yang sudah bersarang di dalam qalbi kita, mengajak kepada kita supaya kita melupakan Allah, mengajak kepada kita supaya kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kalimatul haq dalam qalbi kita, tapi yang ada dalam hatinya supaya dunia. Maka nal insan illa syaitanan, kata Nabi. Tak ada satupun manusia yang tidak bersetan. Maka ada saudaraku yang bertanya, jadi Pak, sebetulnya kita hidup di dunia ini sedang apa? Apa yang sedang kita perjuangkan? Apa yang sedang kita pertahankan? Kita lahir ke muka bumi ini bertahun-tahun untuk apa? Kita sedang berjuang mempertahankan yang Allah titipkan kepada kita, yaitu sebuah amanah, tauhid dan ma'rifat. Mampu enggak kita mempertahankan ketauhidan kita dalam qalbi kita? Sebab itulah yang diperangi oleh iblis laknatullah. Kalau tauhid ini sudah hilang dalam qalbinya, kalau Allah sudah hilang dalam qalbinya, maka sangat mudah bagi iblis laknatullah untuk menyesatkan kita semua, mengajak kepada kita melakukan perbuatan keji dan munkar. Sangat mudah. Diajaknya kita untuk berzudi, dibawanya kita untuk berzina, diajaknya kita untuk saling bermusuh-musuhan, dibawanya kita untuk menjadi manusia yang memiliki sifat iri dan dengki. Hilangnya persaudaraan di antara kita semua. Apa sebabnya? Hilangnya zikir dalam qalbinya. Tidak ada rasa kasih sayang kita kepada orang lain. Tak pernah tersentuh hatinya melihat saudara kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan kehausan. Tak pernah tersentuh hatinya. Kenapa? Iblis dalam hatinya membisikkan, jangan engkau keluarkan hartamu, sebab engkau mendapatkan harta itu dengan jerih payah yang sangat susah. Berangkat pagi, pulang petang untuk mencari rezeki. Begitu dapat engkau berikan kepada orang lain.
Maka iblis menjanjikan kepada kita kemiskinan. Maka hidup ini adalah perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu pulang dalam satu peperangan. Rojakna min jihadil akbar, min jihadil asghar, kata Nabi. Kita baru pulang dari peperangan yang sangat kecil dan akan kita hadapi peperangan yang sangat besar, jihadun nafsi. Ini dia, memerangi hawa nafsu. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, ingatlah, hidup di dunia ini hanya sementara. Akhirnya kita akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang harus kita jaga? Apa yang akan dipertanggungjawabkan? Apa yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Waqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Dulu Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita dengan rohani yang bertauhid, dengan rohani yang suci, dengan makrifat yang sempurna dan padat. Begitu sekarang kita akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala ruh kita. Kenapa sekarang kita menjadi kotor? Kama bada'akum ta'udun. Dulu engkau bersih, begitu sekarang kembali pulang ke hadapan Allah dengan membawa hati yang kotor. Allah adalah zat yang maha suci, Allah adalah zat yang maha bersih. Tak mungkin sesuatu yang kotor bisa dekat kepada zat yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, harus dicuci dulu. Bukan di akhirat nanti, kadang dari mulai dunia ini saja pun sifat-sifat keji, munkar, sifat-sifat mazmumah dalam qalbi kita, dalam hati kita sudah mulai dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang beruntung? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari ini, bukanlah yang banyak harta, bukanlah yang banyak anak yang selamat, yang beruntung. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah, zikrullah adalah satu-satunya obat untuk membersihkan penyakit yang ada dalam qalbi kita, penyakit yang dalam hati kita. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengajak dan menyuruh kepada para hambanya, uzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyak kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibatasi dengan tempat dan waktunya, kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Hidupkan kembali hatinya dengan berzikir sebagaimana pada awalnya kita diciptakan Allah, supaya begitu kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, ruh dipadati lagi dengan zikirnya. Bersih hatimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kesanggupan kepada kita semua. Dijumpakan dengan para ahli zikir, dijumpakan dengan para ulama, dijumpakan dengan para guru-guru yang mengetahui kepada penyakit rohani kita. Bahkan sekaligus dia mengobati penyakit-penyakit rohani kita melalui pintu zikirnya, sehingga kita tergolong kepada orang-orang mati dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kehidupan dan kekurangannya. Mohon ampun sama-sama kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.